Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Saya Najwa Salsabila. Saya Muhammad Fahri Priyansa. Saya Suci Rahmawati. Saya Talita Nabila Supriyatna. Saya Muhammad Farizal. Kami ingin menjelaskan materi tentang pernikahan terlarang, hak dan kewajiban pasutri, dan hikmah pernikahan. Selamat menonton! Pengertian pernikahan terlarang. Pernikahan terlarang adalah perkawinan yang dilarang dalam syariat Islam karena tidak memenuhi ketentuan hukum Islam. Baik itu larangan selamanya, yaitu mu'abad, ataupun larangan sementara, yaitu mu'akad. Rukun pernikahan dan kaitannya dengan pernikahan terlarang. Yang pertama, calon suami. Pernikahan terlarang terjadi jika calon suami beragama non-muslim atau calon suami memiliki hubungan dengan calon istri. Maka dari itu, jika rukun calon suami tidak terpenuhi, maka pernikahan menjadi tidak sah. Yang kedua, yaitu wali nikah. Pernikahan akan menjadi haram jika tidak ada wali. Wali tidak sah, contohnya seperti bukan wali nasab atau wali hakim. Dan yang terakhir adalah jika wali menolak tanpa alasan yang syar'i. Yang ketiga, tidak ada dua orang saksi. Pernikahan akan menjadi terlarang jika tidak ada saksi atau saksi tidak memenuhi syarat. Contohnya seperti saksi tidak muslim, saksi tidak baligh, dan saksi tidak adil. Pernikahan tidak dianggap sah karena tidak memenuhi rukunnya. Syarat pernikahan dinyatakan terlarang. Pernikahan dinyatakan haram atau tidak sah apabila: pertama, berbeda agama. Perempuan muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim atau laki-laki muslim menikah dengan perempuan yang musyrik. Kedua, masih terikat pernikahan. Salah satu masih memiliki pasangan sah atau perempuan masih dalam masa iddah. Yang ketiga, akad nikah tidak sah. Tidak ada wali, tidak ada dua saksi. Ijab kabul tidak sah atau terdapat penipuan atau paksaan. 4 hal itu yang menjadikan pernikahan tidak sah. Bentuk pernikahan menyimpang ada nikah mut'ah, nikah tahlil, atau nikah dengan niat sementara. Semua itu hukumnya haram. Macam-macam pernikahan terlarang. Yang pertama, karena nasab. Quran Surat An-Nisa ayat 23, haram menikahi ibu atau nenek, anak atau cucu, saudara perempuan, bibi dan keponakan perempuan. Yang kedua, musaharoh, haram menikahi ibu mertua, anak tiri, menantu perempuan, dan istri ayah atau ibu tiri. Yang ketiga, karena waktu sementara. Menikahi perempuan dalam masa iddah, sedang ihram atau masih bersuami, boleh menikah setelah penghalangnya hilang. Larangan pernikahan dalam Islam. Yang pertama, menjaga kemurnian nasab. Yang kedua, melindungi kehormatan keluarga. Ketiga, menjaga stabilitas rumah tangga. Keempat, mencegah kerusakan moral dan sosial. Yang terakhir, menjamin hak perempuan dan anak. Syarat hak dan kewajiban pasutri. Hak dan kewajiban berlaku setelah akad nikah sah, tidak ada penghalang pernikahan, serta sesuai kemampuan ekonomi, fisik, dan mental pasangan. Macam-macam hak dan kewajiban pasutri. Hak suami ditaati dalam kebaikan dan dijaga kehormatan serta hartanya. Kewajiban suami memberi nafkah dan membimbing istri. Hak istri mendapat nafkah lahir batin dan perlindungan. Kewajiban istri taat dalam kebaikan dan menjaga kehormatan keluarga. Hukum hak dan kewajiban pasutri merupakan ketentuan syariat Islam dengan hukum wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah setelah akad nikah sah. Pengertian hak dan kewajiban pasutri. Hak dan kewajiban pasutri adalah ketentuan syariat Islam yang mengatur hak dan kewajiban suami istri agar menciptakan keluarga sakinah dan warahmah. Dalil Al-Quran dan hadis menegaskan hak dan kewajiban suami istri saling berkaitan. Suami bertanggung jawab atas nafkah dan kepemimpinan istri, bertanggung jawab dalam ketaatan, menjaga kehormatan. Keduanya saling berbuat baik.
Rukun, hak, dan kewajiban pasutri. Suami wajib memberi nafkah lahir batin, membimbing, melindungi, dan berakhlak baik. Hak suami dihormati dan ditaati dalam kebaikan. Istri wajib taat dalam hal ma'ruf, menjaga kehormatan dan harta suami serta mengelola rumah tangga. Hak istri nafkah, melindungi, dan perlakukan baik. Hikmah yang dapat diambil dari materi ini yaitu pernikahan adalah ibadah dan sunnah Rasulullah, menjaga kehormatan dan kesucian diri dari zina dan maksiat, serta mewujudkan kesenangan, cinta, dan kasih sayang. Kesimpulan dari materi ini yaitu pernikahan harus dilakukan tanpa penghalang agar tidak terlarang. Hak dan kewajiban suami istri wajib dilaksanakan dengan baik. Pernikahan merupakan bentuk ibadah dan sunnah Rasulullah sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.